Iya Pak Yance, bisa cerita sedikit sejarah dari PT Biru ini? Oh iya, terima kasih Bapak. Saya Yance Woso, berdiri dari Tipu Aluminium Isi Ulang. Yep. Biru yang pertama tahun 2002. Yep. Awal konsepnya memang Biru itu sudah ada isi ulang sebelum Biru. Yep. Ya. Mulanya tahun 97-98, dan pada waktu berdirinya Biru itu sudah ada 400 isi ulang di Surabaya. Itu saya dapatkan dari asosiasi. Jadi waktu itu terpikir oleh kita, pasarnya besar, tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa bermain di dalam pasar yang besar ini, karena kan pesaing-pesaingnya banyak sekali. Iya, betul. Jadi itulah decision point kita, apakah kita mau menjadi yang ke-401 apakah kita menjadi yang ke nomor 1 ini. Iya. Ya. Kalau menjadi nomor 1 tentu ada persyaratan yang harus kita penuhi sebagai satu produk unggulan. Iya. Ya, itulah yang kita lalu konsepkan dengan Biru di Darmo Kali 50 Surabaya yang pertama kali sebagai produk unggulan project. Berarti kira-kira dalam jangka waktu 10 tahun sampai sekarang, perkembangannya dari satu gerai sekarang sudah 105. mencapai 105. Perkembangan cepat sih pada waktu kita sudah jalankan franchise ini tahun 2006 bulan November. Pada waktu 2002 sampai dengan tahun 2006 kita punya 4 project milik kita sendiri di Surabaya, karena saya memang berdomisili di Surabaya. Dan ada 3 project prototype franchise kita yang dikembangkan oleh franchise kita yang pertama, yang kebetulan adalah adik kandung saya sendiri di Jakarta. Dia berkembang dengan 1 gerai tahun 2003 sampai tahun 2006 dia punya 3 gerai dan saya punya 4 gerai. 7 franchise gerai itulah yang menjadi satu modal kita untuk mengembangkan franchise skala nasional ya. Nah, kalau dilihat sekarang ini kan bisnis isi ulang itu kan setiap orang bisa bikin isi ulang dengan mungkin harganya yang sekarang mungkin 3.500 sampai 4.000 begitu. Nah, kemudian kenapa Bapak terpikir kemudian di-franchise-kan, sedangkan setiap orang punya, ya bisa aja bikin gitu. Apa sih sebetulnya pembeda dari yang lain? Iya. Oleh karena itu, dari yang tadi saya katakan, dari 400 gerai apakah kita mau menjadi yang ke-401, artinya kita tidak punya diferensiasi dan kita ya mengikut pada apa yang standar ada pada waktu itu untuk Tipu air minum, ataukah kita menjadi sesuatu yang fundamental merombak daripada industri ini menuju sesuatu pembeda yang sangat jelas. Dan itu kita memutuskan untuk menjadi yang nomor 1 di Tipu air minum ya Pak. Oleh karena itu pada waktu itu kita pikirkan sisi apa kualitasnya, bagaimana kita bisa memecahkan masalah kualitasnya, dan kita waktu itu memulai dengan teknologi ozon 100% bagi Tipu air minum di Indonesia Pak, jadi belum ada, dan itu kita sudah dokumentasikan melalui rekor muri sebagai yang pertama yang mengaplikasikan teknologi 100% ozon itu untuk Tipu air minum. Dan itu kan teknologi yang sifatnya teknologi pabrikan Pak, yang semua pabrik di seluruh dunia itu wajib menggunakan teknologi ozonisasi 100%. Jadi teknologi pabrik itu kemudian dibawa ke depo. Ya, jadi kita sebetulnya punya industri panutan kita kan di pabrikan Pak, di air minum dalam kemasan. Jadi kita kenapa nggak refer atau mengacu pada apa yang mereka lakukan? Saya kira itu sudah standar yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat luas. Jadi cuma dari sisi air minum isi ulang ini kan yang kelebihan utamanya ada di harganya kan. Itu yang kita pertahankan dengan format isi ulang. Karena yang format isi ulang itu secara jelas memberikan penghematan. Isi ulang dimanapun pasti lebih hemat Pak daripada yang kemasan dan yang pabrikan yang mahal Pak. Kalau teknologi ozon itu sendiri Bapak belajarnya dari mana Pak? Teknologi ozon sebetulnya kita kembangkan dari pabrikan, kita pelajarin dulu dari pabrikan itu bagaimana sih konsepnya, kemudian memang ada riset yang kita lakukan Pak. Dan kebetulan waktu itu saya dibantu oleh adik saya yang paling kecil, dia memang ahli di food process Pak, jadi lulusan dari Taiwan kemudian ke Jepang juga mendalami di food process. Saya dibantu oleh adik saya tersebut untuk riset ozonisasi untuk Tipu air minum kita. Dan bahkan pada saat kita sudah siap seluruh gedungnya,
peralatannya untuk melayani konsumen sudah siap semua seperti yang ada pada isi ulang yang lain, kita sempat tertunda 2 bulan Pak pembukaan karena riset kita belum selesai. Oh gitu. Saya belum bisa yakinkan bahwa ini satu proses yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan kualitas yang setara dengan pabrikan itu Mas. Jadi memang mau pokoknya harus sama dengan pabrikan. Ya, kalau enggak kan percuma kita menjadi mengeluarkan satu produk yang sama-sama dengan yang lainnya. Saya kira problem utama pada waktu itu memang di quality, Pak. Problem utama di quality air minumnya, karena memang proses air minumnya kan tidak sama dengan proses pabrikan. Ya, itu yang kita coba samakan. Yang lain-lainnya lalu jalan secara natural dengan kita mengacu pada industri hidup kita, yaitu di air minum dalam kemasan. Kalau untuk menjadi franchisee sendiri Pak, syarat-syaratnya kemudian prosesnya itu gimana Pak? Menjadi franchisee syarat-syaratnya sebetulnya berangkat dari motivasi saya mengapa saya memfranchise-kan. Sebetulnya saya belajar dari konsultan franchise yang kita ikutin Pak pengajarannya dari IFBM yang kita belajar 2 tahun sebelum kita jalankan franchise kita. Beliau menanyakan pada saya, Pak Yanja mesti temukan satu alasan kenapa mesti franchise, iya Pak ya. Dan itu merupakan pertanyaan yang paling sulit yang mesti kita jawab Pak. Dan pada akhirnya kita mikirkan kalau itu hanya sekedar keuntungan, rasanya kok beyond itu ya. Karena kalau keuntungan saya bisa dapatkan dan buka cabang. Dan pada waktu pemikiran saya 10 gerai rasanya saya kok sudah bisa memenuhi harapan keuangan untuk kehidupan saya yang layak, yang baik ya Pak. Anak-anak bisa sekolah layak, baik, dan kehidupan saya nyaman karena satu ini usaha yang bisa berjalan terus dan saya kuasai Pak ya. Alasan apa lagi yang ditanyakan? Lalu sebetulnya saya lalu membaca pasar. Kalau saya punya cita-cita hanya 10 gerai untuk saya pribadi, waktu itu saya mulai menghitung Pak, karena dalam PR-nya menjalankan franchise kan kita harus hitung pasar Pak. 3 juta penduduk Surabaya dengan hanya pangsa pasar 5% ya Pak. Kita itu rasanya bisa ada 50 gerai semacam yang saya kembangkan ini dan semuanya sukses. Artinya pasarnya tidak ada berburu. Hanya 5% pasar air minum membeli di Biru di Surabaya ada 50 cabang. Sedangkan saya hanya butuhkan 10 cabang untuk pribadi saya. Ada 40 itu mau diapain? Disitulah terbesit pada pikiran saya, kalau ini saya berikan kepada orang-orang kan mestinya bisa. Ya Pak ya. Jadi itulah menjadi motivasi saya lalu berbagi untuk kesempatan ini karena memang opportunity-nya besar sekali. Saya telah menemukan satu kendaraan, satu formulasi untuk mengerjakan distribusi air minum yang paling murah dan kualitas bagus di Indonesia. Ya, ini saya kira kalau saya hanya membatasi pada diri saya sendiri, kok sayang. Banyak sekali konsumen yang bisa memanfaatkan, banyak sekali pengusaha yang bisa memanfaatkan. Saya kira kita punya banyak teman juga untuk menguatkan inti daripada bisnis kita sendiri. Proses jadi franchisee dari seseorang mendaftar mau franchise sampai dibuka itu kira-kira berapa lama Pak? Kita jalankan karena memang tujuan kita adalah untuk memberikan satu sukses, membagikan satu sukses pada franchisee. Kita menjalankan satu yang pendekatan yang cukup konservatif Pak untuk menjadikan seorang prospek menjadi franchisee kita. Itu kita jalankan tahapan yang kita sebut dengan studi kelayakan. Dan itu betul-betul intensif. Artinya semua kita kerjakan di depan dan kita presentasikan dan kita berikan logika bisnis ini kepada calon franchise kita untuk beliau sendiri bisa memutuskan apakah mau apa enggak dengan menjalankan franchise ini. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, satu angka yang tidak kelihatan, misalkan biaya bangunannya berapa sih, kita akan cek desain kita kepada kontraktor, Pak ini tolong diberikan penawaran, dan ada 2-3 kontraktor memberikan penawaran, dia tahu harganya sekian. Jadi bukan sesuatu yang hanya meraba-raba, diperkirakan hanya di budgeting atau RAB aja, tapi ini sesuatu yang bisa dilaksanakan segera begitu kita sudah memutuskan satu perjanjian waralaba. Dengan demikian semuanya terukur dengan baik. Itu sebetulnya yang buat kita satu layanan kita sebagai yang mengerti industri ini, usaha ini, yang kita lalu berikan kepada franchisee atau calon franchisee, satu yang lebih terbuka, sesuatu yang lebih terukur dan menurunkan dengan signifikan tingkat risikonya Pak. Jadi mendapatkan kemudahan informasinya
sekaligus menurunkan tingkat risiko usahanya karena semuanya sudah di hadapan dia. Iya Pak ya, dan proses yang kita jalankan adalah proses meneliti satu usaha dengan cara yang terbaik, yang meminimalkan risiko untuk memulai satu usaha sehingga tingkat kegagalannya minimal. Ada syarat khusus misalnya, apakah kalau misalnya di sekitar calon dibukanya depo itu sudah ada isi ulang kemudian nggak boleh? Saya mempunyai satu falsafah kelimpahan ya Pak ya sebenarnya, dan kelimpahan itu dalam arti yang lebih luas. Seringkali orang katakan nanti kamu bersaing dengan tetangga kamu dan tetangga kamu yang punya isi ulang itu nanti menurun penjualannya, nanti dia menderita dan sebagainya. Kalau dari saya katakan yang kita uji di pasar atau paradigma kita harus lebih luas daripada itu, yaitu masyarakat secara keseluruhan, masyarakat konsumen secara keseluruhan Pak. Dan kalau kita konsentrasi pada nilai tambah yang terbaik untuk masyarakat seluruhnya, saya kira nggak ada sesuatu yang dirugikan. Saya bahkan boleh katakan sekarang kalau misalkan ada pengusaha yang dekat dengan biru dan kemudian penjualannya menurun karena adanya biru di sana, saya bahkan bisa katakan pada mereka, Bapak kenapa nggak terpikirkan untuk menjadi distribusi center daripada biru? Sedang saya amatin hampir semua isi ulang Pak melakukan delivery. Sedangkan biru tidak ada delivery Pak pada saat ini sampai dengan saat ini. Jadi delivery itu bisa dikerjakan oleh mereka dan kita bisa berikan harga yang spesial karena memang volumenya pasti besar Pak. Untuk mereka kerjakan, apakah satu hari bisa mengerjakan 30 galon, 40 galon, 50 galon untuk delivery kepada konsumen mereka, tapi mereka yakin dengan kualitas produk yang bagus. Tingkat keuntungannya menurut saya malah bisa sama, bisa lebih bagus Pak, karena ini tidak ada investasi loh. Dan mereka yang lakukan kan mengirim Pak, mengirimkan tinggal berapa sih yang bisa didapatkan dari biru dan berapa mereka bisa jual pada konsumen. Saya kira ini menjadi satu ide bahwa biru ini sebetulnya ada kendaraan Pak, kendaraan bersama. Tinggal masyarakat kita bisa memanfaatkannya sebagaimana. Saya pun terus terang sebagai pribadi naik ke kendaraan ini Pak. Tapi apakah ini menjadi milik saya sepenuhnya? Saya tidak berani katakan demikian. Bahkan sekarang saya ada franchisee yang juga mengikat kita dalam satu bentuk kerjasama yang nggak mungkin kita perlakukan usaha ini sebagai satu yang semua biru besok tutup ya, nggak bisa Pak. Ini sudah semi publik saya katakan, adalah milik daripada publik walaupun belum sepenuhnya ya Pak ya. Saya katakan semi perusahaan publik. Kalau omsetnya sendiri kalau boleh tahu per gerai itu sekarang kisarannya berapa Pak? Per gerai itu dinamika di bisnis ini yang menariknya memang kita bekerja berdasarkan pelanggan yang terus meningkat Pak ya. Karena air minum semua orang di rumah mungkin sudah ada galon Pak, sudah ada air minum, jadi kadang-kadang ngapain sih saya mesti pindah ke biru, kenapa saya mesti mempertimbangkan biru, nggak ada urgensinya, nggak ada mendesaknya Pak untuk pindah ke biru. Jadi memang yang kita alami adalah pelanggan itu ada yang begitu kita buka langsung mereka merespon, ada yang beberapa waktu, ada yang sangat lama Pak, setahun 2 tahun mereka baru merespon. Tapi pada akhirnya kalau kita konsentrasi pada nilai tambah yang sebenar-benarnya, harga yang paling murah di industri dan kualitas yang paling baik di industri, tentulah mereka akan terbukakan juga pada satu saatnya. Disitulah kita mendapatkan penjualan yang makin meningkat. Jadi kalau boleh katakan gerai-gerai yang baru biasanya tidak terlalu ramai lah Pak. Tapi gerai-gerai yang lama itu bisa baik sekali penjualannya. Rekor penjualan kita misalkan saat ini dipegang oleh gerai kita di Gorontalo yang outlet franchise kita yang pertama di Jakarta Utara ya Pak ya, di Priok. Itu bisa lebih dari 1000 galon Pak untuk penjualannya per hari. Ya. Nah, kalau kita rata-ratakan semua gerai yang sudah buka, penjualannya berapa dibagi dengan jumlah outletnya kurang lebih berkisar sekitar 250 sampai 300 galon per hari. Harga per galonnya sendiri rata-ratanya Rp4.000. Tapi harga itu apakah ditentukan dari pusat atau? Ya Pak. Jadi per regional kita tentukan. Karena kita mesti membaca harga pasar di sana berapa sih. Kalau terakhir Pak, rencana ke depan sendiri gimana Pak? Rencana ke depan saya sih sebetulnya menginginkan atau mengimpikan Pak
Biru ini memberikan kontribusi secara nasional dengan mengembangkan cara distribusi yang paling ekonomis dengan kualitas yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Itu yang misi kita sebetulnya saat ini. Kita sekarang coba untuk menggandeng partner-partner sebanyak-banyaknya yang mempunyai visi yang sama dengan kita, Pak, untuk berbagi baik dari sisi kebaikannya, baik dari sisi kesehatannya, maupun bagi sisi kesejahteraannya secara ekonomi, ya. Ini masyarakat lingkungan sekitar Gerai otomatis juga akan diuntungkan dengan satu produk yang murah harganya dan kualitasnya nggak perlu mereka korbankan. Segmen kita bisa dari menengah bawah sampai menengah bisa. Penghematan ini adalah penghematan real. Kalau penghematan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang lain, tentu sesuatu yang sangat positif skala nasional.